Tugasku menemanimu. Hai sahabat Pasuk, kembali lagi bersama alur cerita versi novel Solen 2 Sekte Tang yang tak tertandingi. Jangan lupa like, subscribe, dan nyalakan tanda lonceng. Mari kita lanjutkan. Biarkan orang tua ini melihat seberapa kuat dirimu. Saat Penatua Suan berbicara, tangan Penatua Suan sudah menekan bau cenggang. Ketika sosok Penatua Suan melintas, tekanan mengejutkan diberikan padanya. Dia tertahan oleh tekanan ini dan bahkan tidak bisa menggunakan keterampilan jiwa. Dia membeku di udara. Dia tidak pernah mengalami situasi seperti ini selama bertahun-tahun. Cenggang tidak pernah berpikir seorang yang begitu kuat ada di dunia ini. Pada titik ini, momentum yang menakutkan menghilang. Baik Cenggang dan Penatua Suan mendarat di bumi lagi. Tangan besar Penatua Suan masih menekan bahu Cenggang. Datang. Saya tidak akan menggunakan kekuatan jiwaku tetapi hanya kekuatan murniku. Adapun yang harus kau lakukan, aku akan melepaskanmu jika kau bisa mengangkat tanganku dari bahumu. Penatua Suan memandang Cenggang dengan jijik. Sebagai judul Doulo, Cenggang biasanya adalah orang yang sangat sombong. Selain itu, baju yang kuat dari jiwa bela dirinya adalah kekuatannya. Semut mungkin kecil, tetapi mampu mengangkat benda berat hingga ratusan kali beratnya. Keterampilan jiwa Cenggang ditargetkan untuk meningkatkan kekuatannya. Dia bisa dianggap sebagai tipe kekuatan murni judul Doulo. Kekuatan jiwa lawannya sangat besar dan dia tahu bahwa dia tidak bisa menahannya. Tetapi dia tidak percaya bahwa dia tidak bisa menandingi dalam hal kekuatan. Karena itu, Cenggang mengeluarkan semua kekuatannya dan menggunakan semua keterampilan jiwa yang dimilikinya yang dapat meningkatkan kekuatannya sendiri. Dia berjuang mati-matian. Kekuatan menakutkan menyebabkan tanah retak dan celah melebar beberapa ribu meter di sekitar mereka. Seolah naga bumi benar-benar akan bangkit dari tanah. Namun, tangan yang menekan bahunya sangat kuat. Tidak peduli seberapa keras dia berusaha, dia tidak bisa mengangkatnya. Cenggang sudah mencoba yang terbaik, tetapi dia masih belum bisa membebaskan diri. Tidak, itu tidak mungkin. Itu tidak mungkin. Cenggang tidak mau mempercaya apapun yang terjadi. Sebagai judul Doulo, dia bahkan tidak bisa melawan lawannya yang belum melepaskan jiwa bela dirinya. Keyakinannya perlahan-lahan dihancurkan dan martabatnya secara bertahap diturunkan. Akhirnya hanya ada ekspresi kekesalan yang tersisa di wajah Cenggang. Penatua Suan mengerutkan alisnya dan bertanya bisakah melakukannya. Cenggang menggelengkan kepalanya tak berdaya. Penatua Suan menarik tangan kanannya. Ini adalah pelajaran bagimu. Sebagai judul Doulo, kamu harus memiliki ego dan kebanggaan yang dimiliki judul Doulo. Sebagai seseorang dengan 9 cincin, kau pergi menggertak 2 anak itu yang hanya dengan 2 atau 3 cincin. Itu penghinaan bagimu. Aku juga tidak menginginkan hidupmu. Lupakan masalah ini setelah kamu menampar dirimu sendiri 100 kali. Aku juga tidak ingin mengotori tanganku dengan memukulmu. Tubuh Cenggang menggigil. Dia lebih baik mati daripada menampar dirinya sendiri. Namun semua orang takut mati. Di Kekaisaran Starlo, dia memiliki otoritas besar. Bagaimana dia rela mati di tempat pria tua ini? Dia tidak punya pilihan lain karena dia tidak berdaya melawannya. Dia dipenuhi dengan penyesalan sekarang. Dia telah dibutakan oleh keserakahan. Namun sudah terlambat untuk menyesal sekarang. Cenggang menampar dirinya sendiri dengan keras. Ketika Penatua Suan melihat Cenggang menampar dirinya sendiri, Penatua Suan menghitung setiap tamparan dengan serius. Setelah lebih dari 10 tamparan, wajah Cenggang sudah membengkak. Dengan Penatua Suan memeriksanya, dia tidak berani bertingkah. Saat Cenggang menampar dirinya sendiri, wajah Penatua Suan menjadi jauh lebih tenang. Dia akhirnya melakukan sesuatu untuk orang-orang kecil itu. Segera Cenggang telah menyelesaikan tugas yang memalukan ini. Saat ini pipinya sudah membengkak seperti 2 buah persik besar. Darah mengalir dari ujung bibirnya terus-menerus. Penatua Suan mengangguk dan berkata, cukup nyala sekarang. Penatua, apakah Anda seorang limit Doulo?
Cenggang bertanya dengan kabur. Rasa sakit fisik yang dia rasakan tidak sebanding dengan penderitaan yang dia rasakan di dalam hatinya. Peringkat 95 judul download Transcender memiliki kultivasi yang bisa menahan 10 judul download peringkat bawah. Jika budidaya judul download bisa mencapai peringkat 99, dia akan diakui sebagai limit download tertinggi atau download pamungkas. Aku bukan. Penatua Swan menggelengkan kepalanya dan menyangkal kata-kata Cenggang. Kamu bukan? Bisakah Anda memberitahuku gelarmu? Cenggang terus bertanya dengan geram. Penatua Swan berkata, kau masih tidak cocok untuk bertanya apa gelarku. Kau tidak memiliki hak untuk melakukannya. Nyala sekarang. Dia menendang tubuh Cenggang. Cenggang merasa seolah-olah dia terbang di atas awan saat dia diusir. Ketika dia mengendalikan tubuhnya untuk menahan pendaratannya di tanah, si tua sudah menghilang. Sementara wajahnya memerah, hatinya dingin pada saat ini. Dia menggelengkan kepalanya dan menyeka darah dari bibirnya. Cenggang bergumam dengan getir, aku adalah seorang katak di sumur. Setelah aku menjadi judul download, aku berpikir, aku yang paling menonjol. Akademis Rek, sungguh Akademis Rek. Aku harus berkultivasi lagi. Di sisi lain, Wo Yuhao dan Wang Dong tidak tahu bahwa Penatua Swan telah membalaskan mereka. Setelah makan, mereka pergi mengunjungi Xiao Xiao, namun keduanya hanya di pintu masuk ruangan untuk melihat situasinya. Mereka melakukannya karena tidak tepat bagi mereka untuk masuk. Mengingat situasi di dalam, pintu kamar Xiao Xiao tidak tertutup dan setengah terbuka. Yuhao dan Wang Dong bisa melihat sosok kekar duduk di sampingnya. Di tempat tidurnya, orang ini dengan cermat memberi makan bubur pada Xiao Xiao dengan sendok kecilnya. Kakak Cha itu adalah orang yang baik. Wang Dong memuji. Kru Wang Yan terkekeh dan berkata, ketika kalian semua kembali, dia menggumamkan satu kalimat berulang kali. Dia mengatakan bahwa apapun yang terjadi di masa depan, dia tidak akan membiarkan Xiao Xiao terluka olehnya. Dia bersumpah untuk melindunginya. Ayo pergi. Tidak apa-apa karena ada Chaito di sini mengurus Xiao Xiao. Xiao Xiao juga baru saja bangun. Jadi jangan ganggu dia. Ruang yang dengan lembut menutup pintu dan menyeret Yuhao dan Wang Dong ke kamarnya. Dia memiliki banyak keraguan dalam benaknya dan perlu menginterogasi keduanya. Setelah mereka tiba di kamar Guru Wang Yan, Guru Wang Yan memberi isyarat agar mereka berdua duduk di sofa. Setelah itu, dia menatap mereka dengan ekspresi serius di wajahnya tanpa membuka mulut selama 1 menit. Yuhao dan Wang Dong mulai menggigil setelah dilirik oleh Guru Wang Yan. Wang Dong bertanya Guru Wang Yan, mengapa kamu menatap kami? Guru Wang Yan menghela nafas sebelum menjawab, aku telah berkultivasi sejak muda. Ketika aku mencapai usia 20 tahun, aku menyadari tidak punya bakat bawaan. Kemudian aku mengalihkan perhatianku pada penelitian jiwa-jiwa bela diri. Aku bekerja keras dan akhirnya mendapatkan tempatku di Akademis Rek hari ini. Aku berusia 40 tahun ini dan telah mempelajari jiwa bela diri selama 35 tahun. Di Akademis Rek tidak pernah ada kekurangan bakat, namun pemahamanku tentang apa yang merupakan bakat telah dijelaskan berulang kali ketika melihat kelompok kalian. Aku bahkan telah melihat terjadinya banyak situasi yang sampai sekarang hanya muncul dalam mitos dan legenda. Awalnya aku percaya bahwa Dewa Bin adalah yang paling menonjol di antara murid di antara kalian. Meskipun dia baru berusia 13 tahun, dia memiliki kekuatan jiwa hingga peringkat 37. Hampir bisa difikirkan bahwa dia dapat mencapai budidaya kaisar jiwa ketika dia berusia 20 tahun di bawah bimbingan akademi yang cermat. Mungkin kalian berdua tidak menyadarinya, tapi kami memiliki sesuatu yang dikenal sebagai benih di akademi, merujuk pada siswa yang kultivasinya dapat mencapai 6 cincin jiwa sebelum berusia 20 tahun. Saat ini hanya ada 4 siswa bibit yang tersisa di seluruh akademi. Mereka termasuk Ma Xiaotao dan Dai Yuheng. Mencapai 6 cincin jiwa sebelum usia 20 tahun juga disebut sebagai bakat yang tak tertandingi. Dulu aku juga berpikir seperti itu, namun setelah mengenal kalian berdua dengan lebih baik, aku diingatkan dengan tindakan kalian bahwa teori ini keliru. Kekuatan jiwa seseorang bukanlah segalanya.
Bahkan ada komponen dan situasi yang lebih penting selain dari kekuatan jiwa seseorang. Izinkan aku menjelaskan kepada kalian berdua. Yu Hao, aku akan berbicara tentangmu dulu. Kaulah yang paling mengejutkanku dalam hal ketekunan. Kamu termasuk 3 besar dari semua siswa yang pernah kulihat. Adapun bakatmu, kamu adalah satu-satunya dengan jiwa bela diri pamungkas yang pernah kulihat. Yang lebih sulit dipercaya adalah jiwa bela diri kembar. Jiwa bela diri keduamu terbangun setelah yang pertama. Beberapa kondisimu ini semuanya cocok untuk menjadi subjek penelitianku. Bahkan sampai sekarang aku belum memahami beberapa misterimu. Adapun kemauan dan ketahananmu tanpa ragu adalah orang tergigih yang pernah kulihat di antara orang-orang di usiamu. Aku yakin prestasimu akan di atas Dehua Bin di masa depan. Dalam kompetisi kemarin, kamu menampilkan 2 kemampuan di akhir. Jika tidak salah, keterampilan tulang roh pertamamu menyerupai kekuatan domain. Berbicara secara logis, dengan kondisimu seharusnya tidak dapat memiliki keterampilan seperti itu. Dan ketika menunjukkan keterampilan di akhir yang memaksa Ye Wuking keluar dari arena, aku bisa merasakan aura menakutkan dari keterampilan jiwamu. Dengan kultivasi Ye Wuking sebagai Raja Roh, seharusnya kamu tidak bisa mengalahkannya hanya dengan menggabungkan kekuatan jiwa. Pada saat itu, aku merasa kendalimu atas kekuatan jiwa menjadi jauh lebih besar. Bisakah kamu menjelaskan kepadaku bagaimana melakukannya? Di hadapan keraguan Guru Wangyan, Yu Hao mengerang dalam hati. Guru Wangyan memang sangat cerdik dalam pengamatannya karena semuanya benar. Namun Guru Wangyan tidak mendesaknya untuk segera menjawab. Sebaliknya, dia menoleh ke Wang Dong. Bagaimana denganmu? Situasimu bahkan lebih menarik. Jiwa bela diri kembar, apakah aku benar? Jika aku benar, cahaya hitam milikmu yang berbentuk palu itu seharusnya termasuk dalam kategori tipe kekuatan. Itu berarti bahwa tubuhmu mengandung jiwa bela diri kedua yang ada dalam kategori tipe kekuatan. Kamu telah menyembunyikannya dengan cukup baik. Meskipun aku terkejut, aku masih bisa menerimanya. Namun aku tertarik untuk mengetahui metode yang kamu gunakan yang menyebabkan keterampilan jiwa keempat Sang Guanca kehilangan efektivitas dan bahkan memicu serangan hebat seperti itu. Kemenanganmu tidak ditentukan oleh pukulan palu terakhirmu, tetapi melalui mekanisme serangan balik sesaat yang kamu mulai. Kamu benar-benar mengusir keterampilan jiwanya yang bahkan bisa mengendalikan BB. Bagaimana kamu melakukannya? Wang Dong juga terdiam. Sama seperti Yu Hao, dia punya rahasia sendiri. Dan lebih dari sekedar beberapa rahasia. Saat dia melihat mereka berdua Guru Wangyan terkekeh, baiklah, aku hanya menunjukkan kondisi misterius yang kalian berdua miliki. Setiap orang memiliki rahasia sendiri, terutama bagi para master jiwa seperti kita. Namun sejak kapan jiwa bela diri kembar menjadi begitu banyak sehingga ada 3 sekarang? Kalian semua memang fenomenal. Akademi kita diberkati dengan 3 jiwa bela diri kembar. Secara bersamaan mungkin tanggung jawab besar akan mendarat di pundak beberapa dari kalian. Karenanya aku harap kalian tidak menyia-nyiakan berkat ini. Sebagai gurumu, kalian dapat bebas untuk mendatangiku jika memiliki keraguan. Bagaimanapun aku lebih berpengalaman dan aku tahu lebih banyak dari kalian berdua. Dengan 10.000 tahun warisan yang dimiliki Akademi Shrek, pengetahuanku pasti akan lebih kaya daripada kalian berdua. Jika itu melibatkan rahasia kalian, aku pasti akan menjaganya. Ketika mereka melihat ekspresi tulus di wajah Guru Wangyan, baik Yu Hao dan Wang Dong tampak jauh lebih santai. Yu Hao berkata, Guru Wangyan, saya punya beberapa pertanyaan yang ingin saya tanyakan kepada Anda. Guru Wangyan mengangguk ke arah Yu Hao. Yu Hao berkata, Guru Wangyan, Anda telah melihat kedua jiwa bela diri kami yang sangat berbeda satu sama lain. Jiwa bela diri pertamaku adalah mata roh tipe spiritual, sedangkan yang kedua adalah jiwa bela diri es pamungkas, Kalajengking Giok es. Adapun Wang Dong, jiwa bela diri pertamanya adalah Dewi Kupu-kupu Cahaya jenis cahaya, dan jiwa bela diri keduanya adalah tipe kekuatan. Saya dapat mengatakan keempat jiwa bela diri yang kita miliki ini sangat sekali berbeda. Namun bagaimana jiwa bela diri kita begitu cocok satu sama lain hingga dapat menunjukkan keterampilan fusi jiwa bela diri? Masalah ini telah mengganggu Yu Hao selama beberapa waktu.
Di masa lalu dia tidak tahu apa jiwa bela diri kedua Wang Dong. Dia bahkan berasumsi bahwa jiwa bela diri kedua miliknya sama dengannya, tapi sekarang dia menyadari bahwa jiwa bela diri kedua mereka sangatlah berbeda, namun tingkat kecocokan mereka sangat tinggi, ke titik di mana mereka bahkan mendapatkan Hodong Power yang merupakan kekuatan yang bisa digunakan untuk mengolah dan meningkat bersama. Guru Wang Yan tertawa getir. Memang sulit bagiku untuk menjawab pertanyaanmu. Aku telah merenungkannya juga. Mengenai hal ini, aku telah meneliti banyak materi di akademi, namun masih belum bisa memberikan jawaban yang tepat kepada kalian. Penggabungan jiwa bela diri kembar belum pernah muncul sebelumnya dalam catatan akademi selama 10.000 tahun terakhir. Jadi tidak ada yang bisa memastikan tentang apa yang terjadi dengan perpaduan kedua jiwa bela diri kalian. Kita hanya bisa menebak. Aku memikirkannya tadi malam dan muncul dengan beberapa kemungkinan. Kemungkinan pertama berkaitan dengan jumlah jiwa bela diri. Meskipun benar bahwa kedua jiwa bela diri kalian berbeda, penting juga untuk memahami bahwa jiwa bela diri kalian sama-sama merupakan jiwa bela diri kembar. Jiwa bela diri kembar sangat jarang, dan mencapai kecocokan seperti kalian berdua bahkan lebih jarang lagi. Dua jiwa bela diri kembarmu mewakili satu kesamaan di antara kalian berdua. Kalian berdua pasti bertanya-tanya mengapa Xiao Xiao tidak bisa menyatu dengan kalian, kan? Ini berkaitan dengan kemungkinan keduaku, yang juga merupakan alasan yang paling mungkin. Kalian berdua saling melengkapi. Untuk dua jiwa bela diri bergabung bersama meskipun mereka tidak terhubung satu sama lain telah terjadi sebelumnya. Alasan mengapa dapat bergabung karena keberadaannya saling melengkapi. Karena kedua jiwa bela diri saling melengkapi, mereka akan bergabung bersama seperti Yin dan Yang, mengembangkan keterampilan fusi roh dalam prosesnya. Dua jiwa bela diri Yu Hao dari tipe spiritual dan tipe S. Adapun Wang Dong, jiwa bela dirimu termasuk dalam kategori tipe cahaya dan tipe kekuatan. Keempat jiwa bela diri kalian berbeda, mungkin karena alasan tertentu. Jiwa bela diri kalian menyatu bersama karena saling melengkapi satu sama lain. Tebakan terakhirku yang kupikir sangat mungkin adalah ada dia di dalam dirimu dan kamu di dalam dirinya. Setelah dia mengatakan ini, Yu Hao dan Wang Dong tertegun. Mereka saling memandang dan Yu Hao memiliki tatapan aneh di matanya. Wang Dong mengalihkan pandangannya saat mata mereka bertemu. Wajahnya yang lembut sedikit memerah. Jangan salah mengartikan apa yang aku katakan. Guru Wang Yan membentak mereka. Aku berbicara tentang jiwa bela diri kalian, bukan kalian berdua. Kalian anak-anak sekarang memiliki imajinasi yang Anda yang ambigu, balas Wang Dong. Guru Wang Yan mengabaikannya dan melanjutkan, dia di dalam kamu dan kamu di dalam dia. Mengacu pada fakta mungkin ada beberapa bentuk eksistensi antara jiwa bela diri kalian secara internal. Meskipun mereka tampaknya tidak terhubung di permukaan, agak canggung untuk mengatakannya seperti ini. Saya akan memberi kalian contoh untuk menjelaskannya. Misalnya mata roh dan Dewi kupu-kupu cahaya tampaknya tidak terhubung satu sama lain. Namun bagaimana jika mata roh Yu Hao mengandung kekuatan cahaya? Ini berarti jiwa bela diri Yu Hao mengandung karakteristik jiwa bela diri Wang Dong. Kalajengking Giok S dan jiwa bela diri tipe kekuatan Wang Dong. Saya telah memeriksanya dan menemukan bahwa kekuatan kalajengking Giok S agak kuat. Ini berarti bahwa kalajengking Giok S mengandung kekuatan. Ini mungkin menjadi titik kunci mengapa kedua jiwa bela diri kalian bisa bergabung. Namun aku masih perlu meneliti lebih lanjut. Setelah mendengar kata-kata Guru Wang Yan, Yu Hao dan Wang Dong merenungkannya dengan hati-hati, dan wajah mereka secara bertahap menunjukkan ekspresi kagum. Ya, situasi yang dijelaskan oleh Guru Wang Yan memang ada di tubuh mereka. Guru Wang Yan menyeringai dan matanya dipenuhi dengan fanatisme saat dia berkata, apapun alasan untuk penggabungan jiwa bela diri kalian, mereka sudah menyatu. Aku akan melanjutkan penelitianku lebih lanjut. Tetapi ini bukan poin utama. Lagi pula yang seharusnya menyatu sudah menyatu. Yang ingin aku teliti adalah perbedaan antara perpaduan antara jiwa bela diri kembar kalian dan jiwa bela diri tunggal. Kalian berdua memiliki kecocokan yang sangat tinggi.
ini menghasilkan Golden Rod, keterampilan fusi yang kuat dalam hal kontrol. Lalu apakah kalian berdua menyadari bahwa ini hanyalah perpaduan antara jiwa bela diri pertama kalian? Karena ini masalahnya, akankah 4 fusi berbeda akan terjadi? Karena kalian berdua memiliki 2 jiwa bela diri, ini memungkinkan untuk 4 mutasi yang berbeda. Secara teoritis, ada kemungkinan 4 keterampilan fusi jiwa bela diri. Yuhao dan Wang Dong saling menatap dan melihat keterkejutan di mata masing-masing. 4 keterampilan fusi? Konsep macam apa itu? Jika dapat memiliki 4 keterampilan yang berbeda dan menggunakannya pada saat yang sama, mereka mungkin dapat menantang Raja Jiwa dengan kemampuan mereka saat ini. Guru Wang Yan bersandar ke sofa dan menyaksikan mata mereka yang berkilau. Namun jangan terlalu optimis. Selain fakta bahwa hampir tidak mungkin untuk 4 keterampilan fusi muncul, kalian tidak akan memiliki kemampuan untuk menggunakan keempat keterampilan fusi jiwa bela diri dalam pertempuran bahkan jika itu muncul. Karena kekuatan keterampilan fusi akan meningkat seiring dengan kultivasi pada saat yang sama. Kekuatan jiwa akan terkuras lebih cepat saat menggunakannya. Aku memperkirakan bahwa kalian berdua hanya akan dapat menggunakan 2 keterampilan fusi dalam pertempuran kecuali jika ada beberapa situasi yang belum pernah terjadi. Tentu saja, masa depan kalian akan sangat cerah jika lebih banyak keterampilan fusi muncul. Yuhao hanya bisa bertanya Guru Wang Yan, apakah ini benar-benar mungkin? Lalu apa yang harus kita lakukan? Guru Wang Yan menjawab, aku tidak yakin apakah itu benar-benar mungkin seperti yang kusebutkan sebelumnya. Situasi seperti itu tidak pernah muncul dalam sejarah penguasa jiwa. Alasan mengapa aku mengusulkan ini adalah karena aku berharap kalian berdua mencobanya. Apa yang harus kalian lakukan hanya sederhana. Ini masih akan menjadi perpaduan jiwa bela diri. Namun aku harap kalian berdua dapat memanggil jiwa bela diri yang berbeda selama proses fusi. Itu berarti kalian berdua harus mencoba memanggil jiwa bela diri tunggal. Dengan itu, ada kemungkinan berhasil. Jadi sederhana seperti itu, kata Wang Dong. Guru Wang Yan tertawa, apalagi yang kamu pikirkan untuk dilakukan? Untuk jiwa bela diri yang tidak cocok, semuanya akan sia-sia bahkan dengan 10.000 upaya. Tetapi bagi seperti kalian, jiwa bela diri yang cocok, proses ini tidak sulit. Berdasarkan penggunaan keterampilan fusi jiwa bela diri yang kalian berdua miliki sekarang, aku percaya bahwa 3 keterampilan fusi jiwa bela diri lainnya dapat dilepaskan setiap 3 hari sekali jika kalian dapat berhasil di 3 fusi yang lain. Jadi aku akan memberi kalian berdua 9 hari. Dalam 9 hari, kalian harus menyelesaikan semua percobaan. Wang Dong, bisakah kau memberitahuku apa jiwa bela dirimu? Yang kedua, Wang Dong ragu-ragu sejenak sebelum mengangguk, lalu berkata, jiwa bela diri keduaku adalah Palu Hao Tian. Setelah mendengar kata-kata Palu Hao Tian, Guru Wang Yan berdiri kaget dari sofa. Sebelum Yuhao bahkan sempat bereaksi, apa? Palu Hao Tian? Itu sebenarnya Palu Hao Tian? Kamu berasal dari sekte Hao Tian? Demikianlah kisah untuk kali ini. Sahabat Pasuk, jangan sedih, jangan bimbang, apalagi galau, karena aku kan selalu menemanimu.